ini kita add on ini bekas add onnya untuk sekarang kita bahas market structure lagi ya, karena kalau menurutku forex market structure penting. Market structure dia nggak terlalu panjang, sama nanti aku kasih sedikit kenapa NFP kemarin itu ngedam. Itu pasti ada market structure-nya. Market structure itu ada short term, intermediate, sama long term. Nanti bisa short term high, short term low, intermediate term high, low, long term high, long term low. Gitu ya. Kita bahas short term dulu. Kalau short term low atau short term high itu udah record kan? Nah, itu bodo amat dia mau di mana posisinya, nggak ada syarat. Pokoknya dia itu swing point kayak ini. Ini dia jadi short term high, ini short term high, ini short term low, ini short term low. Pokoknya semua swing point. Swing masih ingat kan ya? 3 candle formasi. Yang begini, ini swing high. Ada satu candle yang dia lebih tinggi. Nah, ini high-nya ini udah jadi swing high. Aku kasih wick deh. Ya, nah, ini jadi wick high apa? Wick high, swing high. Wick-nya ini. Bodo amat nanti dia warnanya apa, intinya kayak begitu ya. Masih ingat, semoga masih ingat. Kalau nggak ingat bisa ditanya aja. Short term high begitu. Terus untuk intermediate term high, yang kanan dan kirinya itu ada short term low, short term high. Kebalikannya juga untuk intermediate term low, yang kanan dan kirinya ada short term low. Contoh, ini intermediate term high. Kenapa? Karena di sini ada short term high dan di sini ada short term high. Nah, karena ini diambil, nah berarti otomatis dipindah sini short term high-nya. Nah, udah. Ini intermediate term high, ini short term high, short term high. Ya, begitu ya. Sama juga untuk yang low, yang low term high, short term high, short term low. Nah, short term low sama juga, tinggal dibalik. Coba cari contoh dulu. Nah, ini ada short term low, ini intermediate term low, ini short term low. Nah, itu contohnya ya. Begitu untuk yang low. Terus kalau yang long term high atau long term low, itu kanan dan kirinya boleh, wajib, bukan boleh, wajib ada antara short term high atau intermediate term high. Intermediate lah pokoknya. Pokoknya jadi kayak gini. Nih, nih, nih. Nah, di sini kalau misal ini mau jadi long term LTH gitu misalnya. Long term high, di sini wajib S atau intermediate term high. Sama juga yang sebelah kanannya. Ini. Jadi dia bebas mau short term high atau intermediate term high. Itu bebas. Syarat ini syarat pertamanya untuk long term high, dan syarat keduanya itu wajib kena higher time frame PDRI. Misal di sini ada fair value gap. Nah, ini kan time frame 1 jam. Anggap di sini ada fair value gap time frame 1 hari. Nah, di sini nanti jadi long term high. Gitu ya. Dan disahkan pada saat di sebelah kanan dan kirinya ada intermediate atau short term high. Begitu ya. Nah, itu untuk short term high gampang, intermediate term sama long term high atau low aku jelasin lagi. Anggap sekarang kita bahasnya long term high aja lah, yang aku belum hapus gambarnya. Jadi long term high itu valid kalau misal pada saat dia bikin
Pada saat dia bikin intermediate term high ini, di sini ada displacement. Nah, setelah dia di sini displacement, ada fair value gap lah, ada candle close lah atau apa segala macam. Kalau misal itu semua udah ada displacement di sini, baru di sini terkonfirm ada intermediate term high. Karena intermediate term high atau short term high di sini sudah terkonfirm, otomatis long term high yang ada di sini sudah terkonfirm. Jadi kalau misal kita mau entry di sini short gitu ya, secara buta stop loss di sini itu bakal aman banget. Gitu ya. Sama juga kayak intermediate term high ITH. Tapi kalau ITH kanan dan kirinya bukan ITH juga, tapi ya boleh ITH juga, tapi nanti jatuhnya jadi long term high. Jadi kalau misal di sini long ada high, terus kanan dan kirinya ada intermediate term high, jadi nanti gambarnya begini. Gini, 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 gini. Nah, aku gambar dulu ya biar nggak bingung. Nah, ini kan jadi intermediate term high karena di kanan dan kirinya ada short term high. Nah, terus dia displacement ke atas, dia belum confirm jadi intermediate term high. Dia belum confirm, jadi di sini hitungannya short term high. Kalau misal dia displace ke atas, berarti di sini belum jadi intermediate term high, jadinya short term high. Tapi sejatinya seharusnya dia jadi intermediate term high karena cuma kekurangan displacement aja ke bawah. Gitu ya. Akhirnya dia malah naik ke atas, habis itu dia turun ke bawah, di kanan di sini dia bikin intermediate term high yang dia sudah confirm karena dia sudah displace di sini. Nah, setelah dia displace di sini, gak harus di bawah sini. Di sini aja. Nah, setelah intermediate term high di sini di displace, ini valid jadi long term high. Gitu ya. Nah, kalau kondisinya di kanan dan di kiri itu ada intermediate term high, lalu di displace dan di sini confirm jadi long term high, ada PD array higher time frame ataupun enggak, itu tetap nanti di sini jadi long term high. Itu ya, itu perlu dicatat. Itu untuk long term high. Kalau misal kurang paham, coba diulang-ulang kataku tadi. Ya. Terus kalau untuk intermediate term high sama juga. Di sini dia ITH, terus di sini jadi STH, terus di sini STH. Setelah dia displace, ada fair value gap, ada candle close dan segala macam. Ini udah confirm jadi short term high. Di sini baru jadi intermediate term high. Bang, terus gimana kalau misal di sini intermediate term high, terus di sini ada intermediate term high, di sini intermediate term high, habis itu displacement. Ya, balik lagi kayak tadi yang aku omongin di awal, long term high jadinya dia. Karena high yang di sini dia punya intermediate term high dan intermediate term high di sini. Otomatis di sini jadi long term high. Begitu ya. Itu secara teorinya, untuk kurang jelasnya bisa diulang-ulang atau bisa langsung tanya ke aku, nanti aku jelasin lebih dalam lagi. Sekarang langsung contoh ke marketnya. Kita start dari long term high aja dulu biar gampang. Oke. Hapus. Nah, di sini ada PDR liquidity. Ya kan? Di sini ada PDR liquidity. Sekarang pasangannya time frame daily turun ke bawah kan berarti time frame 1 jam. Nah, di sini otomatis pada saat dia kena di sini, high yang ini jadi long term high. Gimana cara mengkonfirmnya? Nah, sekarang kita cek. Di sini ada short term high, di sini ada short term high, di sini ada short term high. Dia displacement, di break, ini di break. Berarti di sini jadi intermediate term high. Aku tulis saja intermediate term high di sini. Habis itu, ini kan belum jadi long term high selama dia belum ada displacement. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada high terakhir yang nggak diambil sama sekali sebelum market jatuh. Nah, di sini berarti ada short term low, di sini ada short term low. Ya kan? Short term low, berarti di sini jadi intermediate term high. Nah, ini MSS-nya di sini.
alias displacement-nya ada di sini. Nah, nih. Nah, berarti otomatis di sini sudah jadi intermediate term high. Nah, karena sudah valid ada dua intermediate term high di sini, berarti otomatis validnya kapan? Karena setelah displacement ini ada fair value gap gede ini, OB nggak di respect langsung ditembus, habis itu fair value gap di sini juga langsung ditembus. Ini udah valid MSS dan juga ini MSS yang konservatif karena dia setelah nyentuh fair value gap kan, dia displacement. Nah, setelah displacement ini baru di sini jadi long term high. Yang di sini. Ini long term high yang paling bagus karena dia setelah kena PD array, habis itu kanan dan kirinya ada intermediate term high. Berarti besar kemungkinan harga itu sulit bakal balik ke atas lagi. Nah, ini buktinya dia turun terus kan. Sampai bawah sini, relatif equal low yang ada di sini. Dilipasnya. Nah, jadi setelah ini juga bisa jadi bias. Gimana cara nentuin biasnya? Setelah ini MSS, ini valid jadi ITH, ini valid jadi LTH, kita nggak perlu nunggu harga ngambil ITH ini lagi. Udah, kita nanti tinggal fokus ke PD array yang ada di sini. Dan kita kombinasikan dengan time. Gimana maksudnya? Contoh, ini ada breaker block warna hijau ini kan, di displace, ada candle close. Nah, terus pada saat di sini, yang candle hijau yang retest ke sini nih. Nah, yang retest ke sini kan jam 31 hari Senin tuh. Jam 13 hari Senin, New York PM. Pasangannya time frame 1 jam, itu time frame 5 menit. Ya udah, berarti kita turun ke time frame 5 menit. Nah, pada saat dia retest ke breaker block yang ada di time frame 1 jam, nih dia MSS. Udah, setelah dia MSS, mau nunggu confirm lagi, bisa tunggu pakai inducement kayak gini. Nah, ini kan inducement. Ini inducement udah diambil, ini ada fair value gap gede nih, atau enggak di OB yang sini, tapi nyampe nggak dia nggak tahu. Ini candle hitam nggak? Nah, ini candle hitam kan? Nah, ini candle hitam, otomatis dia jadi breaker block, tarik sampai nggak nyampe juga. Berarti breaker block yang di sini nih dia. Ini terakhir. Ini kayaknya time frame 15 menit mainnya. Coba kita lihat. Ya, ini. Ini breaker block yang ada di sini. Respect garis tengahnya ya dia. Nah, itu makanya untuk forex aku jarang scalping karena memang forex itu bagusnya day trade atau swing, baru bagus banget. Itu makanya aku lebih milih Nasdaq. Tapi nggak apa-apa, itu tergantung kita masing-masing lah ya. Itu nanti yang penting aku kasih bumbunya, tinggal kita dikembangin aja. Sudah, itu tadi untuk contoh entry-nya, untuk nentuin biasnya. Kalau misal entry pakai time frame 15 menit aja kayak tadi, jaring di breaker block sini, stop loss di atas breaker block. Net, kan ke jaring di sini. TP-nya di mana? Relatif equal low yang tadi ada di sini. Nah, yang di sini nih. Karena ini long term high time frame 1 jam. Otomatis dia nyari ERL time frame 1 hari. Paham nggak itu? Nanti kalau nggak paham aku bahas di pertemuan ke berapa namanya? Ke 9 atau ke 8 lah. Itu nanti aku bahas. Nah, ini targetnya kena kan pas NFP kemarin ini. Nah, dah begitu. Jadi ini ada kaitannya ya sama news pergerakan news kayak gitu. Dia nggak mungkin, walaupun ini jadi trendline liquidity gitu ya. Walaupun ini jadi trendline liquidity. Tapi kita lihat naratifnya, alias kenapa harga bergerak ke bawah itu kenapa? Karena dia setelah ngambil liquidity di time frame 1 hari, dia menciptakan long term high. Lalu di sini ada relatif equal low yang belum diambil sebagai targetnya setelah dia bikin long term high. Itu. Sekarang kita cek time frame daily-nya. Nah, benar dia jadi ERL. Gitu ya. Itu kalau mau trade news itu benar-benar harus tahu naratifnya bagaimana dan tahu order flow-nya itu maunya kemana. Begitu. Begitu ya. Untuk market structure memang kedengarannya sepele, tapi praktek di market tuh agak sulit. Bahkan aku aja jarang pakai
Tapi kalau misal anak forex, kalau misal aku trading forex, aku pasti pakai karena memang market structure di forex, di gold itu kepake banget. Gitu ya. Jadi kalau misal nanti ada pertanyaan atau yang lain, add-on yang lain bisa request atau ditanyakan. Sekian dari